Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, salam sehat. Pada pagi hari ini sebelum kita akan mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pagi hari ini ibu akan menyampaikan pembelajaran kita masih seperti pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Maka materi kita pagi hari ini adalah pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mengetahui bagian-bagian dari jangka sorong dan fungsi dari jangka sorong. Yang kedua, mampu menggunakan dan menentukan nilai dari pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Untuk itu, anak-anak semua, ibu harapkan memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti berakhlak yang baik, mandiri, kreatif, dan bernilai kritis. Yuk, kita simak video pembelajaran kita hari ini. Mari, silahkan kamu ikuti pembelajaran kita ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran mengenai pengukuran dengan jangka sorong, ada baiknya kamu terlebih dahulu mengetahui mengenai bagian-bagian dari jangka sorong tersebut. Berikut adalah beberapa bagian dari jangka sorong. Yang pertama ada rahang tetap atas dan rahang geser atas. Ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Lalu ada rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Ini berfungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda dan mengukur ketebalan suatu benda. Lalu ada finger hook. Finger hook ini berbentuk seperti setengah lingkaran, di mana kita menggunakan ibu jari kita untuk menggerakkan bagian di atasnya, yaitu slider. Nah, slider ini adalah suatu benda yang berbentuk persegi panjang yang berguna untuk menggeser lagi rahang bagian atas dan bagian bawah di skala utama dari jangka sorong. Lalu ada pengunci, di mana pengunci ini adalah untuk mengetatkan dan mengunci ukuran dari suatu benda yang telah diukur sebelumnya. Lalu ada tangkai ukur kedalaman, di mana ini berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda yang akan diukur. Kita akan melakukan pengukuran dengan jangka sorong, yaitu dengan mengukur diameter luar tutup botol. Nah, hal yang pertama kamu lakukan adalah kamu menggeser slider ya dengan menggunakan finger hook. Kamu gerakkan slider tadi ya. Kamu gerakkan supaya agar rahang bagian bawahnya tergeser. Selanjutnya, kamu tetapkan posisi dari tutup botol tadi. Harus sesuai ya, karena kita melakukan pengukuran. Setelah kamu rasa sudah tepat, kamu lakukan penguncian dengan pengunci. Ya, geser skrup ya, sampai kamu mendapatkan posisi yang terbaik. Setelah itu, kamu ambil tutup botol tadi. Nah, di sini kita akan melakukan pembacaan dari pengukuran dengan jangka sorong. Nah, ini adalah skala utama, di mana skala utama ini dia memiliki satuan cm dan inci. Oke, lalu di sini ada di bagian bawahnya ada skala nonius. Ya, skala nonius dia satuannya adalah milimeter. Selanjutnya, kita perhatikan skala utama ya. Kita di sini akan mencari berapa sih nilai dari skala utama. Nah, untuk mencari nilai dari skala utama, kita memperhatikan dari skala noniusnya.
coba kamu perhatikan skala noniusnya. Di situ ada angka 0 kan? Nah, perhatikan angka 0 tadi. Nah, kamu lihat angka 0 tadi dia berada di posisi mana di skala utama. Nah, di gambar kita bisa lihat angka 0 dia berada di antara 2,9 dan angka 3. Di sini kita akan memilih angka 2,9 karena ketika dihadapkan angka 0 diapit oleh dua angka dari skala utama, maka angka setelah angka 0 lah yang kita pilih. Angka duluan yang dapat, angka pertama setelah angka 0. Karena di sini pengukuran kita 2,9, maka kita tulis 2,9 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari skala nonius. Nah, untuk mencari nilai skala nonius, kita mencari mana sih nilai atau angka dari skala utama dan skala nonius yang berhapitan. Tepat dia berhapitannya. Nah, di sini digambar ada angka 5. Angka 5 lah dia tepat berhempitannya antara skala nonius dan skala utama. Maka kita tulis 5. Nah, selanjutnya kita harus mengalihkannya dengan ketelitian jangka sorong yaitu sebesar 0,01 cm. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan. Didapatkanlah hasilnya sebesar 2,95 cm. Mungkin banyak dari kalian yang masih bingung dari mana ya hasil 2,95 cm didapatkan. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Nah, perlu kalian ketahui untuk mencari nilai dari pengukuran jangka sorong, rumusnya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, skala utama memiliki satuan yaitu cm dan skala nonius memiliki satuan yaitu milimeter. Sudah paham sampai sini? Oke, selanjutnya dari mana ya hasil dari 2,95 cm tersebut? Nah, skala utama memiliki nilai sebesar 2,9 cm dan skala nonius tadi kita kalikan dengan 0,01 akan menghasilkan sebesar 0,05 cm. 2,9 cm ditambahkan dengan 0,05 cm, maka hasilnya adalah 2,95 cm. Sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, mari kita lihat contoh soal berikut yang akan Ibu tampilkan di layar. Coba perhatikan soal latihan yang pertama. Perhatikan hasil pembacaan skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius. Selanjutnya, amati garis pada skala nonius yang berhimpit dengan garis pada skala utama. Baik, kita sekarang akan menjawab soal latihan yang pertama. Nah, perhatikan ya angka 0 pada skala nonius. Nah, angka 0 pada skala nonius ini dia berdekatan dengan angka berapa pada skala utama. Nah, di soal, kebetulan angka 0 pada skala nonius dia berdekatan dengan angka 5 pada skala utama. Maka, hasil dari nilai skala utama itu adalah sebesar 5 cm. Selanjutnya, perhatikan angka dari skala nonius yang berhimpit atau berdekatan dengan nilai pada angka di skala utama. Nah, di soal diketahui bahwa angka 5 pada skala nonius berdekatan dengan angka pada skala utama, maka nilai dari skala nonius itu adalah 5. Jangan lupa dikalikan dengan ketelitian sebesar 0,01 cm. Nah, skala utama ditambah dengan skala nonius, maka hasilnya adalah 5,05 cm.
Baik anak-anak, coba perhatikan soal latihan yang kedua. Perhatikan hasil pembacaan skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius. Selanjutnya, amati garis pada skala nonius yang berhimpit dengan garis pada skala utama. Nah, sekarang coba perhatikan ya angka 0 pada skala nonius. Coba perhatikan dia itu berdekatan dengan angka berapa pada skala utama. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai dari skala nonius itu adalah sebesar 3,5 cm. Selanjutnya, coba perhatikan ya angka pada skala nonius dan skala utama yang saling berhimpit atau yang saling berdekatan. Nah, kita lihat pelan-pelan di soal, kita bisa melihat bahwa ada dua garis yang saling berhimpit, yaitu ada 1,5 dan ada 2. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa angka yang pertama kali dapatlah yang akan kita tuliskan nilai dari skalanya. Nah, kebetulan di sini angka 1,5 lah yang didapatkan duluan dibandingkan dengan angka 2. Maka nilai dari skala noniusnya itu adalah sebesar 1,5 cm. Jangan lupa kita kalikan dengan ketelitian sebesar 0,01 cm. Nah, 3,5 cm ditambah dengan 0,015 cm, maka hasilnya itu adalah sebesar 3,515 cm. Setelah selesai menonton video, silahkan catat materinya, dan Ibu harap anak-anak paham dan bisa mengerjakan tugas. Tugas kita ada 3 soal, silahkan dikerjakan dan dikirimkan segera. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan.